نحن جيران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para santri, para pemirsa yang setia menemani kajian kitab salaf melalui channel saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat baik dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk melanjutkan kajian kitab salaf, bahwa video yang sebelumnya menjelaskan tentang apa-apa yang dapat membatalkan wudhu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu terdapat 6 macam. Di antaranya yaitu sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik jalan depan maupun belakang, serta menjelaskan di antara video-video yang sebelumnya menerangkan tentang hal-hal yang mengharuskan atau mewajibkan mandi junub. Yang dikandung maksud adalah 6 perkara juga. Ada yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan, ada yang khusus berlaku untuk perempuan saja. Itu sudah jelaskan. Silahkan barangkali belum menyimak dari video-video yang sebelumnya. Untuk kajian kitab salaf sekarang ini, kita akan menerangkan tentang hal-hal atau kewajiban-kewajiban di saat kita mandi. Mari kita, bagi pemirsa yang memiliki kitab At-Taqrib, silakan menyimak, karena kajian kitab salaf ini dibaca terlebih dahulu secara ala santri dan akan saya jelaskan sesuai dengan kemampuan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa amaddana fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun. Wa faraidul gusli salah satu asya'a. Wa faraidul gusli lan utawi piro-piro fardune adus. Yang dikandung maksud ini adalah mandi jinabah. Wa faraidul gusli lan utawi piro-piro rukune boleh fardune adus iku salah satu asya'a, iku ana 3 perkara. Fardu atau rukun atau perkara yang harus dilakukan saat mandi junub ada 3 macam. An-niyatu yoswiji niat. Yang pertama adalah niat. Sebab niat ini adalah merupakan sebagai amal pembeda. Niat, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan saat mandi junub ini adalah niat sebagai posisi rukun.
sebagai keharusan. Kita harus meniatkan di saat mandi junub, kita harus niat minimal nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Ini adalah niat mandi junub disertai dengan melakukan pemandian atau mengalirkan air pada anggota badan. Ya, niat itu sebab muktaronan, harus bersamaan dengan amal. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Ingkanat lamun ana opo najis ala badani iku tetep ing atase badane ghusil. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Wa izalatun najasati, menghilangkan najis yang terdapat pada badan. Ini rukun yang kedua. Sebagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha, ketika beliau Kanjeng Nabi hendak mandi junub, beliau membasuh kelaminnya dan juga membasuh dari kawasan-kawasan atau dari kekotoran-kotoran tersebut yang terdapat pada tubuhnya. Ini menandakan bahwa di saat kita mandi junub, yang perlu kita perhatikan adalah menghilangkan najis yang terdapat pada badan kita. Yang ketiga, wa isolul ma'i lan ngeliaken banyu ila jami'i sya'ri, maring sekabiane rambut, wal basyarati lan kulit. Yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Ini simpel ya, namun kalau kita tidak tahu aturannya, sebab setiap manusia pasti mengalami ya. Oleh karena itu harus tahu hukum-hukumnya, bagaimana kita melakukan mandi sunnah, bagaimana cara kita mandi wajib, itu harus tahu rukun-rukunnya, yang sehingga kita melakukan mandi junub tersebut dihukumi sah menurut ilmu fikih. Bagaimanapun juga kaitannya itu adalah sangat besar sekali. Kalau kita tidak tahu hukumnya, bagaimana kita mandi junub namun tidak tahu hukumnya, nanti kan kedepannya kaitan-kaitan dalam kehidupan kita itu di saat kita beribadah bagaimana hukumnya lah itu. Oleh karena itu, mari kita jangan menyepelekan kajian kitab, sekalipun kitabnya kecil, tapi sangat-sangat bermanfaat untuk kita, khususnya bagi pemula. Dan setiap manusia pun harus tahu hukum-hukum tersebut. Ya,
Sekali lagi pada kesimpulannya bahwa hal-hal yang harus dilakukan di saat mandi itu adalah ada 3 macam. Yang pertama adalah niat. Nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Selanjutnya wa izalatun najasah, itu menghilangkan kekotoran, menghilangkan barang-barang najis yang ada dalam badan kita. Itu seperti itu. Yang ketiga yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai semua terbasahi oleh air. Itu rukun-rukun mandi. Wa sunanuhu khamsatu asya'a. Wa sunanuhu lan utawi piro-piro sunnah adus. Dilanjutkan dengan sunnah-sunnah mandi. Iku khamsatu asya'a, iku ana 5 piro-piro suwici-wici. Atas miyatu yo suwici maca basmalah. Untuk selanjutnya menerangkan tentang kesunahan wudhu. Bahwa kesunahan wudhu mandi junub maksudnya hal-hal yang disunahkan atau anjuran yang dilakukan saat mandi junub itu ada 3 macam. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca basmalah. Sebelum kita mandi ngucap bismillahirrahmanirrahim. Lajeng wal wudu'u lan wudu qoblau in dalam sadurunge adus. Yang kedua, sebelum kita mandi disunahkan terlebih dahulu wudu sunnah. Gimana kita niatnya? Nawaitul wudu al masnuna. Itu aja, masnuna lillahi ta'ala. Boleh seperti itu. Ini kesunahan di saat sebelum mandi junub. Jadi terlebih dahulu berwudu sebelum mandi. Wa imrarul yadi lan lewati tangan alal jasadi ing atase jasad. Muruk artinya itu imrol itu ya boleh diartikan mengusap juga nggak apa-apa. Arane nerusna tangan alal jasadi ing atase imrol, yaitu boleh diartikan mengusap tangan pada badan terlebih dahulu. Itu sunnahnya. Wal muwalatu lan bersegera. Intadir ba'da suwaya. Wal muwalatu lan nuli-nuli artine boleh bersegera. Artinya berturut-turut dalam keadaan kita mandi junub. Wa taqdimul yumna lan oleh dingini anggota tengen alal yusra ing ngareake ing atase anggota kiwa. Yang kelima adalah sunnah mandi junub mendahulukan anggota kanan dan mengakhirkan anggota kiri. Ini cara mandi.
Jadi mengalirkan air ke anggota itu sunnahnya itu terlebih dahulu bagian anggota kanan, kemudian anggota yang sebelah kiri. Itu sunnahnya. Faslun ay hadza faslun wal ihtisalatul masnunah sab'ata asyara ghuslan. Faslun ay hadza faslun wal ihtisalatu lan utawi piro-piro atus. Al masnunatu kang den sunaaken iku sab'ata asyara iku anar 17. Ghuslan apane ad. Wal ihtisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Selanjutnya pasal menerangkan tentang mandi yang disunahkan. Sekarang mandi yang hukumnya sunnah, maksudnya mandi yang disunahkan ada 17 mandian, ada 17 keadaan. Yang pertama guslul jum'ati yoh adus krono ngadiri sholat Jumat. Ini hukumnya sunnah. Sebelum kita Jumat, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ah falyaghtasil." Jare Kanjeng Nabi ne, jika seseorang di antara kalian hendak mendatangi untuk sholat Jumat, maka hendaklah Anda mandi terlebih dahulu. Begitu. Jadi sebelum kita datang ke masjid, kita disunahkan mandi terlebih dahulu. Wal idaini lan riyaya loro. Yang kedua adalah ketika mau menjalankan sholat 2 id, baik riaya Idul Fitri maupun riaya Idul Adha. Wal istisqa lan sholat istisqa, sholat meminta hujan, disunahkan mandi terlebih dahulu. Wal khusufi lan sholat khusuf gerhana bulan. Wal kusufi lan sholat kusuf. Wal guslu min guslil mayyiti, wal guslu lan adus min guslil mayyiti saking ngadusi mayit. Selanjutnya mandi disunahkan adalah setelah memandikan mayit. Setelah kita memandikan mayit, kita disunahkan mandi. Wal kafiri lan wong kafir ida aslama ing dalam nalikane mlebu Islam. Orang kafir setelah masuk Islam disunahkan mandi. Wal majnunu lan wong edan. Wal mugma alaihi lan mugma alaih. Wal mugma alaih adalah ayan, epilepsi. Idza afaqoi dalam nalikane waras apa wong majnun lan mugma alaih. Wal guslu lan adus den sunaaken adus indal ikhrami ing dalam nalikane ikhram. Sunnah mandi terlebih dahulu saat mau menjalankan ikhram.
walid dukhulil makkata lan oleh walid dukhuli makkata lan krono mlebu Mekah. Sebelum masuk kita disunahkan mandi. Walul wukufi lan krono wukuf bi Arafata ono ing tanah Arafah. Sebelum wukuf Arafah. Walil mabiti lan krono nginep bi Musdalifatal ono ing kota Musdalifah. Wali romyil cimari lan krono balang piro-piro watu asala sikang telu sebelum melempar batu, melempar jumroh itu disunahkan mandi terlebih dahulu. Wali tuafilan krono tuaf, wali sa'yi lan krono sa'i, wali dukhulil madinatir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lan krono oleh mlebu ing kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terakhir. Sekali lagi bahwa sunnah mandi yang hukumnya sunnah terdapat 17 keadaan atau 17 macam, di antara apa yang saya sampaikan tadi. Faslun wal masfu 'alal kuffaini wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui kajian kitab Salaf Matan Goyah wa Takrib dapat bermanfaat untuk semua yang mau mengaji dan mau menyimak, dan mudah-mudahan bagi pendengar setia atau menyimak kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rizki dan diberikan keselamatan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kajian kitab salaf insyaallah dalam kesempatan waktu akan saya teruskan. Untuk kajian pertemuan kali ini kita diakhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang tepat dalam bacaan kitab yang saya kaji. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya, kami manusia biasa tidak luput dari kesalahan dosa. Akhirul kalam, billahi taufiq war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.